Setelah Nicolas Maduro ditangkap, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat kini mengendalikan Venezuela. Namun, apa maknanya dan bagaimana masa depan negara Amerika Selatan itu? Penggerebekan kompleks Nicolas Maduro oleh pasukan khusus Amerika Serikat mengejutkan Presiden Venezuela dan dunia. Operasi ini selesai dalam 2 jam 20 menit. Serangan udara Amerika Serikat ke situs militer di sekitar Caracas adalah penggerebekan paling berani dalam sejarah militer modern. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saat Gedung Putih menyatakan Amerika Serikat memimpin, itu bukan berarti memiliki secara hukum, menduduki, atau menganeksasi. Sebaliknya, ada keyakinan bahwa Washington memiliki pengaruh atas arah politik Venezuela, aset ekonomi, dan hubungan dengan negara lain, tanpa benar-benar mengambil tanggung jawab untuk memerintah negara tersebut. Amerika Serikat mengendalikan akses ke aset Venezuela di luar negeri dan menentukan lisensi minyak yang diberikan atau dicabut. Amerika Serikat menentukan aktor politik yang diakui secara diplomatik dan akses negara ke lembaga keuangan internasional. Kerjasama intelijen, koordinasi keamanan, dan ancaman kekuatan memperkuat posisi itu tanpa butuh pemerintahan formal. Namun jika digabungkan, semua itu memungkinkan Washington membatasi pilihan Venezuela sambil mengarahkan hasil ke arah yang menguntungkan kepentingan Amerika Serikat. Dan ini penting. Kontrol formal menimbulkan tanggung jawab hukum dan keuangan. Di hukum internasional, kekuatan pendudukan wajib menjaga keamanan, bantuan kemanusiaan, dan pemerintahan sipil. Dengan menghindari hal ini, Amerika Serikat dapat menjaga pilihannya tetap terbuka sambil mengurangi tanggung jawabnya. Dan ini dilakukan secara sengaja. Ini memungkinkan pemerintah menunjukkan dominasi tanpa menanggung semua tanggung jawab. Ambiguitas ini juga punya tujuan politik domestik. Menyebut Amerika Serikat mengendalikan tanpa istilah pendudukan menghindari debat di Kongres dan reaksi publik. Ini juga bukan hal baru. Amerika Serikat pernah memakai pendekatan ini di Panama, setelah Noriega dan di Haiti. Dalam intervensi berulang dan awal di Irak, Washington sangat berpengaruh tanpa membahas legitimasi atau tanggung jawab jangka panjang. Presiden Trump melanjutkan pola ini. Ini menunjukkan kekuatan, tapi juga memberi peluang lepas tanggung jawab saat situasi memburuk. Menurut pernyataan resmi, Amerika Serikat cenderung menghilangkan kepemimpinan bermusuhan, mengendalikan aset strategis, mencegah pesaing masuk, dan menghindari komitmen pemerintahan jangka panjang. Meski tanpa peta jalan resmi, urutannya mulai terlihat jelas. Langkah pertama yaitu konsolidasi keamanan, menetralkan loyalis, mengamankan infrastruktur penting, dan mencegah pihak berniat buruk memanfaatkan situasi. Kedua, stabilisasi ekonomi, fokus pada produksi minyak, pengendalian mata uang, dan pelonggaran sanksi selektif sesuai kepatuhan. Ketiga, pengelolaan politik dapat dilakukan dengan mendukung otoritas transisi, mengawasi institusi, atau diam-diam membentuk pemerintahan pasca Maduro. Jadi pertanyaannya, sekarang apa? Pertama, apa yang terjadi setelah ini? Sebelum memikirkan masa depan Venezuela, reaksi Tiongkok dan Rusia perlu dievaluasi. Kedua negara dipermalukan oleh serangan terhadap Maduro. Venezuela memakai radar yang juga direncanakan Tiongkok untuk ancaman udara di Pasifik. Rusia kalah dalam opini publik dan bertanggung jawab atas pembangunan sistem pertahanan udara Venezuela. Ibu kota seharusnya menjadi benteng yang mampu memberikan kerugian besar pada setiap serangan udara Amerika Serikat. Sebaliknya, sistem itu sama sekali gagal, menggagalkan serangan helikopter yang bisa dibilang merupakan target udara termudah untuk dihantam, dan sistem itu sepenuhnya dinetralkan sebelum sempat melepaskan satu tembakan pun. Operasi ini bukan hanya tentang Venezuela, tapi juga unjuk kemampuan ke musuh. Durasi efek penangkalnya masih belum jelas. Menunjukkan kemampuan tidak mengubah perilaku. Tiongkok dan Rusia mungkin mengubah cara beroperasi dan visibilitas di wilayah itu, namun mereka tak akan meninggalkan tujuan strategisnya hanya karena penangkapan Maduro. Pencegahan bergantung pada konsistensi dan tindak lanjut yang masih belum pasti di Venezuela. Tiongkok diprediksi akan menginvasi Taiwan dalam beberapa tahun, sehingga berkonfrontasi langsung dengan Amerika Serikat.
Terkait dengan pertahanan demokrasi pulau tersebut, serangan di Caracas merupakan pencegah yang signifikan bagi militer yang akan menghadapi kekuatan penuh Angkatan Udara Amerika Serikat. Meskipun beberapa kritikus berpendapat bahwa serangan tersebut hanya memiliki nilai sebagian. Bagaimanapun juga, ini adalah serangan yang dilakukan oleh pesawat khusus dan menggunakan senjata teknologi Unidentified Flying Object, hasil rekayasa balik paling mutakhir milik Amerika Serikat. Ini bukan konflik konvensional penuh, dan aset Amerika Serikat di Caracas memang terbatas. Seperti yang telah dicatat, kesenjangan antara pasukan elit Amerika Serikat dan pasukan elit Tiongkok jauh lebih besar dibandingkan kesenjangan antara pasukan konvensional Amerika Serikat dan pasukan konvensional Tiongkok. Namun, saat Tiongkok bersiap menginvasi Taiwan, mereka harus mempertimbangkan fakta bahwa sensor mereka gagal mendeteksi serangan besar Amerika Serikat sebelum dihancurkan. Kepercayaan diri mereka pasti terguncang setelah serangan sukses dari Maduro. Respons Rusia paling terlihat dari reaksi mereka atas penyitaan 2 kapal tanker armada bayangan oleh pasukan Amerika Serikat baru-baru ini. Awal Januari 2026 hanya ada protes diplomatik dan 1 serangan di Ukraina. Pertanyaan mengenai masa depan Venezuela juga terkait kedua negara ini. Seperti biasa, Gedung Putih belum mengumumkan rencana pasca Maduro. Akankah Venezuela menjadi seperti Irak? Hingga kini, tanpa peta jalan yang diumumkan, ketidakjelasan tampak jadi kebijakan meski berisiko tinggi. Sampai sekarang, satu-satunya tanda masa depan adalah penolakan mendukung kandidat oposisi populer, Edmundo González Urrutia, dari pemilu terakhir Venezuela. Orang yang secara luas dianggap telah menang. Mendukung González Urrutia dapat mencegah perang saudara atau pemberontakan yang mengancam kepentingan Amerika Serikat saat Washington membangun kembali sektor minyak Venezuela. Namun hal ini telah ditolak. Kabarnya karena pasangan González Urrutia, Maria Corina Machado, memenangkan hadiah Nobel Perdamaian. Amerika Serikat tampaknya siap bekerja sama dengan wakil Presiden Maduro, Delcy Rodríguez, atau mengawasi pemerintah Venezuela sendiri. Kedua opsi ini punya risiko berbeda. Mendukung González Urrutia memberi legitimasi, tapi membatasi kendali Amerika Serikat. Bekerja sama dengan Delcy Rodríguez menjaga kesinambungan, namun berisiko memperkuat jaringan pendukung Maduro karena enggan berkomitmen terbuka. Washington tetap fleksibel, namun kejelasan dikorbankan. Saat otoritas terbagi dan tak ada pemimpin jelas, orang-orang lebih memilih menunda dan melawan daripada bekerja sama, sehingga menimbulkan masalah di Venezuela. Tokoh politik, pemimpin bisnis, dan perwira militer lebih memikirkan apakah Amerika Serikat tetap terlibat dibandingkan kemampuannya bertindak. Tanpa sinyal komitmen jangka panjang, banyak orang memilih bermain aman, menjaga kekuasaan, atau menyiapkan strategi keluar daripada mendukung transisi stabil. Secara historis, ketidakpastian semacam ini cenderung memperpanjang ketidakstabilan daripada menyelesaikannya. Kontrol yang setengah-setengah juga bisa mengganggu. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan bahwa pelaku jahat, kelompok bersenjata, organisasi kriminal, atau para maklar kekuasaan regional mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Hal ini secara langsung akan melemahkan tujuan Amerika Serikat yang telah dinyatakan, sekaligus meningkatkan tekanan untuk keterlibatan yang lebih dalam. Penggulingan Maduro oleh Amerika Serikat secara resmi terkait perdagangan narkoba, tapi mungkin ada alasan lain. Venezuela hampir tidak terkait dengan fentanyl yang diselundupkan ke Amerika Serikat, karena itu ditangani kartel di negara seperti Meksiko. Aliran narkoba dari Venezuela ke Amerika Serikat hanya sebagian kecil dari banyaknya narkoba yang diminta konsumen Amerika Serikat minyak Venezuela secara konstitusi milik negara tersebut. Pada 2007 mantan Presiden Hugo Chavez menasionalisasi industri minyak, memaksa perusahaan Amerika Serikat keluar. Ini menyebabkan penyitaan infrastruktur dan aset ExxonMobil serta ConocoPhillips. Perusahaan berupaya mengembalikan nilai aset lewat pengadilan internasional dan memenangkan arbitrase Bank Dunia. Chavez telah menawarkan kesepakatan kepada perusahaan minyak asing untuk menjual kepemilikan mayoritas saham mereka di negara tersebut kepada pemerintah Venezuela atau keluar. Chevron, Statoil dari Norwegia, dan Total dari Prancis menandatangani kesepakatan baru sebagai penasihat teknis dan pemilik minoritas di perusahaan mereka di dalam negeri.
Namun, Exxon dan ConoPhillips gagal mencapai kesepakatan. Venezuela berutang 32 miliar dolar pada perusahaan minyak asing. Presiden Trump menegaskan perusahaan Amerika Serikat akan mendapatkan kembali kerugian itu. Dengan cadangan, 303 miliar barel negara ini memiliki yang terbesar di dunia, sekitar 17% pasokan global. Industri minyak Venezuela sangat butuh bantuan asing. Di era Chavez dan Maduro, sektor minyak negara memburuk akibat kurangnya keahlian dan investasi asing. Meski kaya minyak yang seharusnya meningkatkan standar hidup, Venezuela tetap salah urus dan kekurangan dana di industri minyak. Produksi minyak turun jadi 800.000 1 juta barel per hari dari 3 kali lipatnya pada awal 2000-an sebelum Chavez. Menlu Marco Rubio menyatakan Amerika Serikat akan ekspor hingga 50 juta barel minyak. Meski pendapatan pemerintah digunakan demi rakyat Venezuela, pemulihan ekonomi tetap akan tertinggal dari harapan politik. Apalagi terkait waktu. Memulihkan produksi minyak Venezuela ke level sebelumnya butuh bertahun-tahun, bahkan dalam kondisi menguntungkan. Fasilitas harus diperbaiki, pekerja terampil dibujuk kembali, kontrak dinegosiasi ulang, dan kepercayaan mitra dibangun lagi. Pada periode itu, harapan bisa tumbuh lebih cepat dari hasil, menimbulkan ketegangan politik sebelum manfaat terasa. Ini jadi risiko besar bagi Amerika Serikat. Risiko disalahkan atas hasil di luar kendali. Saat Washington tampil sebagai pemimpin, ia tetap dikaitkan dengan hasil di lapangan meski perannya tak langsung. Pemulihan minyak yang berhasil tetap tak akan memperbaiki ekonomi Venezuela. Infrastruktur buruk, layanan publik lemah, dan korupsi merajalela. Tanpa reformasi mendalam dan stabilitas jangka panjang, pendapatan minyak bisa memperkuat sistem yang menyebabkan keruntuhan. Washington juga mendapat keuntungan langsung. Stabilisasi Venezuela bisa mengurangi tekanan migrasi regional dan melemahkan geng kriminal. Ini memulihkan pengaruh Amerika Serikat di negara yang menolak Amerika, serta menegaskan bahwa menentang garis merah strategis Amerika Serikat akan ada konsekuensinya. Manfaat-manfaat ini tetap ada bahkan jika Venezuela tidak pernah benar-benar pulih, tetapi jika dilihat lebih dalam, langkah Amerika ini sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan Venezuela itu sendiri atau bahkan minyaknya, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri, khususnya dari Tiongkok. Rudal Dongfeng 21, Dongfeng 17, dan Dongfeng 26. Tiongkok berjangkauan lebih dari 1.300 mil, sehingga dapat menyerang infrastruktur minyak Amerika Serikat di Teluk Meksiko. Jika diluncurkan dari Venezuela, pesawat Tiongkok dapat menargetkan seluruh infrastruktur energi pantai Teluk Amerika Serikat dengan senjata jarak jauh dari landasan udara di sana. Beberapa serangan saja dari Tiongkok bisa melumpuhkan energi Amerika Serikat. Inti Venezuela adalah perang dengan Tiongkok. Venezuela dan Tiongkok semakin dekat saat Tiongkok berusaha menantang dominasi politik Amerika di barat. Penempatan radar pertahanan udara Tiongkok dipandang sebagai provokasi besar dan tantangan langsung terhadap doktrin Monroe Amerika. Sebuah strategi keamanan nasional yang diberlakukan pada pertengahan abad ke-19 dinamai sesuai dengan Presiden James Monroe. Pada dasarnya, doktrin ini menyatakan bahwa dunia lama dan dunia baru harus tetap menjadi lingkup pengaruh yang sepenuhnya terpisah. Dengan kata lain, Amerika Serikat tidak akan mentolerir kekuatan Eropa manapun di wilayah hemisfernya sendiri. Masalah kelangsungan hidup nasional bagi negara yang masih berjuang melawan kekuatan Eropa yang jauh lebih besar. Saat Perang Dingin, doktrin Monroe bertujuan mencegah pengaruh dan peralatan militer Soviet menjangkau target Amerika Serikat. Krisis rudal Kuba jadi titik balik bagi Amerika Serikat karena ancaman keamanan domestik untuk pertama kalinya. Sejak itu, Amerika Serikat tidak mentolerir ancaman militer ke tanah airnya, sehingga ekspansi politik Tiongkok ke Amerika Selatan dianggap penghinaan. Hubungan Venezuela dan Tiongkok yang makin erat menjadi ancaman langsung bagi Amerika Serikat saat bersiap perang dengan Tiongkok di Pasifik. Jika strategi ini berhasil, Amerika Serikat akan memperoleh kedalaman strategis, keamanan energi, dan membatasi akses pesaing utama. Tanpa mengambil kendali secara formal, klaim Washington mencerminkan bagaimana kekuasaan kini dijalankan.
Kontrol kini lebih sedikit tentang pemerintahan formal dan lebih banyak tentang akses, penolakan, dan pengaruh. Venezuela tidak diperintah Amerika Serikat, tapi dibatasi keputusan-keputusan Amerika Serikat. Apakah pembatasan-pembatasan tersebut akan membawa stabilitas atau hanya menunda keruntuhan lebih lanjut akan bergantung pada pilihan-pilihan yang belum diambil. Menjadi pihak yang bertanggung jawab hanya memindahkan tanggung jawab tanpa menjamin kendali atau menghilangkan risiko. Semakin dalam Amerika Serikat terlibat, semakin besar pula negara itu akan dinilai berdasarkan hasil-hasil yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Kesenjangan antara kekuasaan dan tanggung jawab itulah yang akan menentukan masa depan Venezuela dan kebijakan Amerika Serikat terhadap negara itu. Tonton apa yang salah dengan Venezuela atau klik video ini